banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat untuk bersilaturahim pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, tabiin, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya sayangi adik-adik Bani Koja, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini kalau melihat semangatnya adik-adik ini sudah ketularan semangat. Tiap bulan selalu semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ya rumah ini selalu berkah. Amin. Manfaat banyak orang. Amin. Yang akan saya bahas pertama mengenai kartu, lagi saya tekankan insya Allah undiannya mungkin nanti insya Allah bulan Desember. Jadi yang dapat undian umroh minimal yang sudah mendapatkan stiker 6. Dapat 6 stiker. Ini udah bulan apa ya? Bulan Juni, berarti udah dapat 3 ya. 3 kali lagi itu minimal. Tapi alhamdulillah. Yang kedua, mohon doanya untuk jemaah haji Fatimah Zahra. Alhamdulillah kemarin sudah berangkat semua jemaah kami. Ada 409. Alhamdulillah tahun ini. Mohon doanya agar Allah memberi kemudahan dan kelancaran jamaah Fatimah Zahra dan jamaah haji Indonesia, kaum muslimin dan muslimat menjadi jamaah haji yang mabrur. Dan kami kirim salam juga kepada ibu-ibu semua. Ini sedang insya Allah haji ya tahun ini. Dan jamaahnya kemarin jadi ada keberangkatan tanggal 6, 7, 8, 9, 10 terakhir kemarin. Alhamdulillah sudah sampai di Saudi semua 409 jemaah. Alhamdulillah sehat semua. Semoga yang ingin berhaji di semua kepingin ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah kabulkan doanya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa umroh haji gitu semua. Kita tidak tahu kalau Allah punya mau dari mana aja ada rezekinya. Untuk yang ketiga, kebetulan hari ini Ustaz Qasim berhalangan hadir karena beliau ada urusan di Jakarta mengikuti standarisasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi beliau mohon maaf untuk bulan ini absen, digantikan oleh Ustadz Muhammad Nursidin. Mohon nanti bisa disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau. Mohon tenang dalam mengikuti tausiah ini. Jangan lupa kalau perlu mungkin dicatat supaya kita bisa mengamalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak
Makanya yang belakang jawabnya kurang semangat ya. Masih pagi, sudah sarapan atau belum? Sudah ya. Sudah mimik, sudah maem ya. Sudah pakum ya. Jawabnya harus semangat ya. Biar doanya ibu tadi terkabul, kita bisa segera menunaikan ibadah haji atau umrah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, kita bisa berkumpul, bermuajahah, musafahah, mujalasah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuninya, dan kemudian kita diberi oleh Allah panjang umur yang bermanfaat, hidupnya istiqomah dalam beribadah. Ketika Allah mengambil roh kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk umat yang besok mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang mulia, bulan yang mulia. Hari ini adalah kita berada di bulan haram nomor 2. Bulan haram dalam setahun itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan haram kedua, yaitu bulan apa, Bu? Dzulhijjah. Kalau orang Jawa biasa bilang bulan besar, tapi saya belum tahu sampai sekarang besar yang dimaksud itu apa, besar yang bermakna gede atau besar yang bermakna apa ya. Karena kalau bahasa Jawa besar itu gede gitu ya, itu kok bulan besar gitu. Kalau gede mungkin gede kejadiannya gitu ya. Bulan haram yang kedua yaitu bulan besar. Di 4 bulan haram itu masing-masing tidak mempunyai amalan khusus. Memang bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Akan tetapi dari 4 bulan yang haram itu masing-masing
tidak mempunyai amalan yang khusus kecuali hanya di bulan Dzulhijjah. Misalnya di bulan Dzulqa'dah itu tidak ada amalan khusus, puasa Dzulqa'dah, sholat Dzulqa'dah, sedekah Dzulqa'dah, itu tidak ada. Begitu juga di Rajab, tidak ada puasa Rajab, sholat Rajab, sedekah Rajab, melak Rajab, tidak ada. Di Muharram ada dua, yaitu puasa tanggal 9 dan 10, namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi di bulan Dzulhijjah ini Masya Allah luar biasa, kemuliaan bulan haram di bulan Dzulhijjah ini melebihi daripada bulan-bulan haram yang lain. Dan amalan-amalannya banyak sekali, amalan-amalannya banyak sekali. Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin," kata Rasulullah, "al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada suatu hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 4, berarti masih di dalamnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hari ini alhamdulillah tanggal 4, versi NU, versi Muhammadiyah dan versi pemerintah bareng ya, bareng. Yang beda satu, versi Saudi. Versi Saudi hari ini sudah tanggal 5. Karena kita orang Indonesia, 3 versi itu kita ikuti, insya Allah hari ini tanggal 4 ya. Artinya masih ada di dalamnya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan ada istilah 10 hari akhir bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Lebih utama mana? Ternyata lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena Nabi mengatakan mamin ayamin al amalu sholeh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan pada suatu hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti melebihi 10 hari akhir bulan Ramadan. Jumlahnya kalau 10 hari akhir bulan Ramadan itu bisa 9, bisa 10. Tinggal Ramadannya berapa hari. Kalau Ramadannya 29 hari berarti hanya 9 hari. Kalau Ramadannya 30 hari berarti 10 hari. Kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah berapa, Bu? Tapi saya nggak berani bilang, yang bisa jawab dapat hadiah umrah. Berapa hari kira-kira, Bu? 10. Yang sana jawab beda. 10 hari awal bulan Dzulhijjah berapa, Mbak? Ada yang sampun Mbah panggilannya? Beda? Beda? 13. Ternyata nggak ada yang benar ya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu 13. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 sampai tanggal 7 namanya awal Dzulhijjah. Tanggal 8 namanya apa? Tarwiyah. Tanggal 9 namanya Arafah. Tanggal 10 Nahar atau Idul Adha. 11, 12, 13 Asri. Berarti jumlahnya berapa? 13. Nggak ada yang benar ya? Jadi dapat umroh. Ya. Jadi kalau 10 hari akhir bulan Ramadan 9 atau 10, kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah sudah pasti 13 ya. Kalau 10 hari akhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada macam-macam ya. Ada macam-macam, bukan hanya satu ya. Ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Nahar, ada Tasrek, yang masing-masing mempunyai keutamaan yang luar biasa. Bahkan di terusan hadis ini ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Ya Rasul, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu, kalau dibanding dengan jihad yang dilakukan di luar 10 hari awal bulan Dzulhijjah,
lebih utama yang mana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, walal jihad fisabilillah, dan tidak sebanding pula dengan jihad fisabilillah illa rajulun, kecuali seseorang kharaja binafsihi, yang keluar dari rumah menuju medan perang, bawa jiwanya, raganya, nyawanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji min dalika bisyai'in, dan pulang tinggal namanya. Baru sebanding. Hari ini kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sekali, sama di hari-hari yang lain kita jihad fisabilillah, itu masih besar zikir pada hari ini. Yang sebanding orang yang keluar perang, jiwanya dibawa, raganya dibawa, hartanya dibawa, pulang tinggal namanya. Baru sebanding, luar biasa. Berarti hari ini kita adalah berada di hari yang sangat-sangat luar biasa. Sudah zikir berapa kali Bu? Zikir pagi sudah dibaca nggih? Alhamdulillah. Amalan-amalan yang lain sudah gitu ya, alhamdulillah. Di dalam teks yang lain, yaitu masih dari lafal Ibnu Abbas, tapi dengan perawi yang lain, teksnya berbunyi mamin amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'dham. Tidak ada suatu amalan yang paling bersih dan paling besar pahalanya dibanding daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga awal Dzulhijjah 1 sampai 13 itu sangat-sangat utama. Keutamaannya minimal ada 6 ya. Mohon dicatat dan dihafalkan. Keutamaannya ada 6. Sebenarnya kalau dijelaskan panjang lebar mungkin tidak cukup waktu 1 jam, tapi ini waktunya hanya sampai jam 9.40 ya. Konsisten harus selesai, lebih cepat lebih baik. Ada 6 keutamaan. Keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada 6. Yang pertama, bahwa Allah bersumpah tentang 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu yang berada pada surat Al-Fajr ayat 1 dan ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Layal jamak dari lail. Lail itu 1 malam, kalau layal malam-malam. Ditambahi lagi asyar, malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir semuanya sepakat yang dimaksud layalin asar, malam yang 10 adalah 10 malam 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. Semuanya malam-malam dari tanggal 1 sampai malam 13. Ini dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kalau perkara yang dibuat sumpah itu tidak istimewa. Yang digunakan sumpah oleh Allah ini pasti sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Maka malam-malam 10 awal Dzulhijjah itu malam yang luar biasa. Ahli tafsir ada Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Zubair, Imam Mujahid, dan imam-imam yang lain, termasuk ulama salaf, ulama kholaf, ulama terkini, kontemporer. Mereka mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam awal Dzulhijjah yang jumlahnya ada 13 malam. Keutamaan yang kedua ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru, dan agar mereka senantiasa zikir menyebut ismallahi, nama Allah, fi ayamin, di hari-hari maklumat yang telah ditentukan. Ayam itu jamak dari nyaum, bukan ayam singgut soto, ayam goreng, bukan. Ayam itu bahasa Arab jamak dari kata yaum. Kalau yaum itu 1 hari, kalau ayam beberapa hari. Beberapa hari yang jumlahnya ternyata 13 hari.
maklumat yang telah ditentukan. Telah ditentukan, ulama ahli tafsir juga sepakat bahwa ayam yang ditentukan itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ketika ada yang tanya 10 hari akhir bulan Ramadan sama 10 hari awal bulan Dzulhijjah utama mana? Utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena kalau 10 hari akhir bulan Ramadan itu yang utama malamnya saja. Itu pun yang paling mulia hanya satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siang malam. Malamnya dalam surat Al-Fajr, siangnya dalam surat Al-Hajj. Jadi 13 hari itu siang malam utama terus. Pagi, siang, sore, malam, menjelang pagi utama terus. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita sampai hari ini. Tanggal berapa tadi? 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita panjang umur, semoga bisa memanen ya, bisa memanen menuai pahala yang besar di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, karena hari yang sangat-sangat mulia, hari yang sangat-sangat utama. Kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah bahwa Rasulullah bersaksi bahwa 10 hari ini termasuk hari yang paling utama di muka bumi. Rasul sendiri bersaksi, Rasul sendiri mengucapkan, Rasul sendiri bersabda bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu hari yang paling ada di muka bumi semenjak hari ini diciptakan. Hari itu diciptakan kan bareng-bareng ketika bumi langit diciptakan tuh hari ada. Ya, jadi takon hari ini mulai kapan? Ya mulai bumi diciptakan gitu ya. Ya, kalau hijrah bisa dihitung. Hari ini 1445, Masehi bisa dihitung. Hari ini 2024. Ya, Imlek 2000 berapa? 500 ya. Tapi kalau bumi langit diciptakan itu sejak kapan kan wallahu a'lam. Seiring hari itu mulai, dan yang paling utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Kata Rasul ya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disahihkan oleh Imam Albani, Rasul mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari yang paling utama, hari yang paling mulia, hari yang paling luar biasa adalah ayyamul ashar, yaitu hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ai asyra min Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kata Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillah. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang menyamai dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut. Karena yang paling utama, buat zikir yang utama, buat sedekah yang utama, buat sholat yang utama, buat mengunjungi majelis taklim yang utama. Yang hari ini tidak hadir ruginya luar biasa kalau nggak ada halangan ya. Karena di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang hadir untungnya luar biasa ya. Masya Allah ya, karena hari yang sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajahu fit turab. Tidak ada yang sebanding amalan yang dilakukan pada hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah kecuali orang yang mati syahid di medan perang tadi membawa harta dan jiwanya. Sehingga hari ini hari yang sangat-sangat utama. Keutamaan yang keempat adalah bahwa di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada hari yang sangat-sangat luar biasa yang disebut hari Arafah. Yang disebut hari Arafah. Tanggal berapa, Bu? 9. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya Saudi atau tanggal 9-nya Indonesia, Bu? Ya tinggal kita di mana? Kalau kita di Indonesia ya tanggal 9-nya Indonesia. Kita orang Indonesia tapi di Saudi ya tanggal 9-nya Saudi gitu ya. Di tempat masing-masing. Kita matlabnya beda. Alhamdulillah tadi 3 unsur sudah mengumumkan, NU, Muhammadiyah dan pemerintah menetapkan bahwa
hari Arafahnya adalah hari Ahad ya, atau tanggal 16 Juni ya, meskipun Saudi menetapkan Arafahnya adalah hari Sabtu ya, tanggal 14 ya, tanggal 15 ya. Kita tetap, karena kita di Indonesia, maka kita Arafahnya, hari Arafahnya ya hari Arafah Indonesia. Hari ini kita tahu bahwa Saudi mendahului kita atau Saudi belakangan dari kita itu karena berkat teknologi yang ada. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu tidak ngerti Saudi bodone kapan, Arafah kapan, tidak ngerti ya, nggak ngerti. Mau WA itu baru 2017, 2015 lah. Mau SMS di Indonesia itu baru 95, baru ada SMS ya. Dulu itu lewat pos, kalau kirim surat, Bambang mesti kelingan jadi kirim surat cinta lewat kantor pos ya, pakai perangko ya. Sekarang sudah nggak ada perangko itu seperti apa, anak kelahiran sekarang nggak tahu ya. Padahal ibadah itu berlaku sepanjang masa, ada teknologi atau tidak, maka kita mengikuti matlak masing-masing. Kita mengikuti pengumuman yang ada di Indonesia insya Allah, sehingga Arafahnya kita ya tanggal 9-nya Indonesia, yaitu nanti di hari Ahad tanggal 16 Juni insya Allah. Nah, hari Arafah itu hari yang luar biasa, hari yang luar biasa. Allah banyak membebaskan orang yang harusnya masuk ke dalam neraka, tapi kemudian berkat hari yang mulia Allah bebaskan. Ya, kemudian orang yang berdoa pada hari Arafah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari Arafah itu ada pada bulan Dzulhijjah awal. Di akhir juga nggak ada, di bulan-bulan lainnya nggak ada Arafah. Apalagi, ini apalagi yang luar biasa lagi, hari Arafah berada di Arafah ya, kayak jamaah hajinya Fatimah Zahra yang sudah berangkat kemarin berapa ratus? 490 ya, dengan berbagai gelombang pemberangkatan ya. Ya, ini hari Arafah, berada di Arafah itu tidak setiap orang. Ada orang yang mungkin dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali. Mungkin ya ada orang yang jumlah ya orang dipanggil, yang memang belum dipanggil ya nggak apa-apa. Kalau jenengan tahu sejarah, dulu itu banyak ulama-ulama dulu yang nulis kitab tebel-tebel yang belum sempat naik haji juga ada loh ya. Karena hari Arafah, di Arafah itu pilihan. Kalau hari Arafah kita setiap tahun mesti mendapatkan hari Arafah setiap tahun nanti disebut. Begitu juga tempat Arafah, asalkan kita umrah setiap saat kita main ke Arafah, kita di Arafah, tapi enggak hari Arafah. Kalau hari Arafah berada di Arafah pilihan. Reguler sekarang, daftar sekarang 32 tahun baru berangkat. Yang plus mungkin 5 atau 6 tahun. Yang furoda langsung berangkat mungkin mahal ya. Dolomah, doljajah iya. Ya kalau belum dipanggil ya, makanya Rasul mengatakan manis taqo'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya nggak dapat hari Arafah di Arafah, ya dapat hari Arafah di Semarang nggak apa-apa. Hari Arafah di Indonesia, hari Arafah di Jawa Tengah, kita beribadah dan berdoa, insya Allah di situ sangat-sangat mulia. Kemudian keutamaan yang kelima ada di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ada waktu penyembelihan kurban yang itu tidak ada di hari yang lain. Dengan bulan Suro nyembelih unta, nggih, sing regane 50 juta. Dados kurban mboten, Bu? Mboten. Nyembelih tanggal 10 Suro, hari sing paling perit jarene. Tetep mboten dados kurban. Nyembelih sapi ning bulan Rajab dados kurban mboten? Mboten. Nyembelih wedhus 10 ning malam Lailatul Qadar dados kurban mboten? Mboten. Nyembelih wedhus wakeh bulan Syawal nggih nyuguh tamu sing do badan nggih tetep mboten dados kurban. Tapi mau nyembelih wedhus cilik, wedhus kacangan nggih dengan gibah sing umur 6 sasi, tapi nyembelih tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12 utawa 13 tetap jadi ibadah kurban.
Karena ibadah kurban itu hanya ada pada 4 hari dalam setahun. 10, 11, 12, 13. Selain itu tidak ada penyembelihan kurban. Yo halal, yo jadi sedekah, tapi bukan kurban. Itu ya kalau mau kurban, ya salah satu dari 4 hari itu. Lebih-lebih 4 hari itu sih dipotong unta utawa sapi, mesti lebih utama kurbannya, atau kambing yang banyak ya, insya Allah pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Dulu zaman sahabat Nabi itu ada sahabat namanya Abu Burdah. Pernah dengar dengan sahabat Abu Burdah? Derek mau sampun. Nah, Abu Bakar mungkin bon, ya. Umar bon, ya. Ali bon, Utsman bon. Ternyata sahabat itu lagi hebat, ya. Sahabat itu banyak banget. Di antaranya ada sahabat yang namanya Abu Burdah. Abu Burdah itu seorang sahabat yang cerdas. Cerdas itu dia itu punya kambing yang besar. Punya kambing yang besar, sing sumune jero pakung gitu ya. Terus besar, gajihnya banyak. Kambing itu nek lemu gaji banyak itu kan regane larang ya. Nah, nek wong ya ora payu. Padha karo nek tuwa, kambing semakin tua regane semakin larang. Tapi nek wong semakin tua semakin tidak berharga. Makanya kita harus introspeksi. Kalau Al-Qur'an bilang ulaika kal an'am, mereka yang tidak beriman itu seperti binatang ternak, kan itu kata Al-Qur'an. Balhum adol, bahkan lebih parah. Karena binatang ternak semakin murah dijual tukang sate laku. Orang tidak laku gitu ya. Jadi ada sahabat namanya Abu Burdah, punya kambing besar, tapi dia punya pikiran yang cemerlang, pikiran yang cerdas. Malam hari raya itu motong kambing yang besar itu. Jadi malam takbiran yang lain Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mereka potong kambing sama istrinya kok. Ya, dipotong sama istrinya, dikeleti, dimasak, ya, digawe gulai, gawe tengkleng, gawe tongseng, gawe sate, mungkin menu dia yang buah menu. Ya, dimasak sampai semuanya menu yang enak-enak sampai menjelang subuh. Setelah subuh kemudian dipasang di meja makan, ya, kemudian ditinggal sholat subuh, kemudian ditinggal sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha selesai, ngampir ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, panjenengan kali sahabat-sahabat saya kula aturi pinarak dalem kula. Nabi karo para sahabate mampir rumahnya Rasulullah. Sampai rumahnya Rasulullah, monggo sekitsaaken Rasul, niki kambing kurban kula sampun kula potong awit mau bengi, betek-beteke bar salat Id gen saged nyuguhi jenengan. Apik to? Kan cerdas banget ya, betek-beteke arep nyuguhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gen ora didisiki kancane. Nggih, sing ngampirke Rasulullah kan kathah. Nah, dia semateng dhisik kan itu dhisik, tapi Rasulullah jawabnya Abu Burdah nek ngono ya jenenge ra kurban. Hah? Lah kok ora kurban terus pundi Rasul? Kula niku lagi ngumpul setahun. Tak timang-timang bedak-bedake nggih ajeng kangge nyuguhi jenengan, kok iso ora kurban niku terus pundi? Rasul jawab sing jenenge kurban niku dibeleh bar salat Id. Wong beli kok disembelih niku ya wudu kurban, niki ya daging biasa. Daging biasa nek wudu kurban. Abu Burdah nangis. Ya Rasul terus pundi niki? Kula rak boten sargajaran kurban. Supaya kula duwe kurban dadi kurban terus dos pundi? Ya kudu nyembelih meneh iki bar salat Id. Kula pun kelas peduse sing gedhe nggih namung niku. Niku teng kandang nggih enten cempe. Ngerti cempe, Bu? Apa cempe? Anak wedhus nek sing wis gedhe ya wedhus lho. Anak wedhus sing cilik nggih. Anak wedhus nek sing wis gedhe ya dadi wedhus. Anak wedhus sing cilik jenenge cempe. Kula gadhahi cempe ya Rasul. Monggo Rasul dawuh, ya wis cempemu ki sembelihan kanggo ganti wedhus sing tok sembelih mau bengi. Neng iki khusus berlaku kanggo awakmu tok. Bar kowe ora ana kurban kok nganggo
cempe. Jadi jenengan saiki kurbane cempe mboten saged Bu, nggih. Kudu wedhus cilik-cilike ngoten. Hadis niki nunjukake bahwa nyembelih kurban itu waktunya sudah ditentukan tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 saja itu harus setelah sholat Id. Karena sore maghrib itu kan sudah masuk tanggal 10. Karena bulan Komariah itu kan dihitung setelah masuknya matahari tenggelam. Tapi belum boleh potong kurban besok, nunggu setelah sholat Id. Di sini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak asal disangka baik, tapi harus ada contoh. Jadi kan cerdas-cerdasan kan Abu Hurairah paling cerdas dibanding sahabat-sahabat yang lain mungkin dalam hal itu. Tapi kecerdasan yang tidak diiringi dengan contoh tidak diterima oleh Allah. Maka ibadah apapun kita harus mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada nomor 5 tadi, ada penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban yang ibadah luar biasa. Kemudian yang keenam, ya keutamaan yang terakhir, yang keenam, bahwa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul pokok-pokok ibadah. Di dalamnya ada sholat, yaitu sholat Idul Adha. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada penyembelihan. Masya Allah, yang di situ terkumpul pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lain. Tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lain. Ada umroh yang gandengan dengan haji, ada haji. Haji itu kok di luar 10 awal Dzulhijjah juga nggak bisa. Wukuf tanggal 9 Samal, sambedan. Betul. Wukuf tanggal 9 Dzulqa'dah. Mergo Islam liberal pernah ada punya gagasan itu, biar daftar tunggunya nggak terlalu lama dibagi 3. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yo wukufnya tanggal 9 Syawal, tanggal 9 Dzulqa'dah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi 5 juta atau 6 juta bagi 3 per bulannya hanya 2 juta. Maka Arafahnya, Minanya, Musdalifahnya akan logah gitu ya. Karena nggak ada contoh ya tidak bisa. Maka menumpuk apapun ya haji hanya pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Meskipun mikot zamannya dari Syawal, tapi pelaksanaannya adalah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 bagi yang melakukan nafar sani. Ini sehingga 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu luar biasa utamanya. Sampai ada minimal yang saya jelaskan 6 keutamaan. Mungkin kalau dijelaskan lagi ya banyak ya. Minimal 6 keutamaan. Nah kemudian kita amalan yang akan dilaksanakan apa? Amalan yang akan kita laksanakan atau yang sudah kita laksanakan ada 4 hari. Kalau 13 ya 4 berarti tinggal berapa hari? Tinggal 9 ya, masih banyak ya. Berarti menjelaskan sekarang nggak telat ya, karena masih 9. Kalau menjelaskannya kok tanggal 13 Dzulhijjah berarti kan telat ya. Hanya untuk tahun depan mungkin begitu ya. Hari ini tidak telat. Amalan apa? Karena kebanyakan orang itu paling tahu, oh iya nek Dzulhijjah itu takbiran, Dzulhijjah itu sholat Id, Dzulhijjah itu kurban. Paling sebatas itu saja. Ternyata ada amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang luar biasa. Saya secara singkat akan menjelaskan ada 10 amalan. Ya, kalau belum selesai sudah jam 9.40 nanti saya stop. Ada 10 amalan. Tapi 10 amalan itu ada yang jenengan yang di sini insya Allah tidak bisa mungkin kecuali yang punya rumah ini kalau karat gitu ya. Apa itu? Haji. Haji kan haji tutup ya. Pemberangkatannya haji tutup atau masih ada pemberangkatannya? Masih ada ya. Tapi yang sudah daftar ya. Kalau tiba-tiba daftar hari ini bisa? Oh nggak bisa ya. Berarti yang di bawah ini kalau yang belum daftar dari kemarin tetap tahun ini, hari ini, bulan ini tidak bisa. Yaitu apa? Haji. Bisanya insya Allah tahun amin atau depannya depannya lagi. Insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 10 amalan. Nanti saya jelaskan secara singkat ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Saya jelaskan secara singkat
Nomor 1 berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1. Tanggal 1 itu kemarin hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, puasa 9 hari. Karena ibadah puasa itu ibadah yang paling utama. Ya, kata Rasulullah, kullu amali bani Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajibihi. Amal anak Adam itu untuk anak Adam semua kecuali puasa, dan puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan menyerahkan sendiri. Bagaimana enggak utama ketika dilaksanakan pada hari-hari yang mulia, pada hari-hari yang utama. Puasa itu dilakukan kapan saja utama, dilakukan kapan saja mulia. Nah kok dilakukan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, pasti akan menjadi lebih utama. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa orang yang berpuasa 1 hari fi sabilillah, ya, tidaklah seseorang yang puasa sehari dan karena tujuan karena Allah, mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Kecuali orang itu akan dijauhkan dari api neraka jarak perjalanan 70 tahun. Kalau dengan yang sepuh yang umurnya pun 70, awet lahir dengan jalan terus orang leren, hari ini sudah sampai mana? Mengitari dunia. Berarti orang yang puasa itu mustahil masuk neraka. Kalau puasanya karena Allah, itu baru sehari. Lalu 9 hari sampai mana? 70 tahun kali 9, kan jauh dari neraka. Masya Allah. Maka amalan puasa, mungkin kalau hari ini enggak ya besok, atau enggak ya besoknya gitu ya. Masih ada, hari ini kan Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada 4 hari. Kemudian amalan yang kedua, kalau kita tidak bisa puasa full 9 hari, kita puasa sehari, yaitu pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9, yaitu harinya insya Allah hari Ahad. Diusahakan mah, meskipun hari ini tidak puasa, nanti tanggal 9 ya. Kata Rasulullah, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah ayyukafir sanah allati qabla wa sanah allati ba'da. Puasa sehari hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang telah lewat, tahun yang akan datang. Yang telah lewat setahun, maksiat sebesar apapun yang dengan lakukan diampuni oleh Allah dengan puasa hari Arafah, kecuali dosa utang orang bayar, itu nggak diampuni ya. Dengan utang terus ngapusi janji tahun, janji bulan depan terus, berarti untuk puasa Arafah ya tetap tidak diampuni. Dosa korupsi ya tidak diampuni. Korupsi 271 triliun, terus puasa hari Arafah layanan ya. Nah, kalau itu tidak diampuni, yang diampunilah dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Dengan berghibah tonggone, ya Allah mbak baik paling bilang begitu utang kono ya bayar malah begitu kalung begitu bilang namanya berghibah. Itu dan poso Arafah ya ora diampuni. Betul tuh mbak? Ya betul. Boten, kudune pripun? Jaluk ngapura, yo wingi aku gembah awakmu. Ketuku gelang tak omong ngertine utangnya akeh, ya Allah aku jaluk maaf yo. Oh sing utang ember bola awakmu to. Wis aku ora ngapura, tak jedol kudu bayar aku 10 juta. Iki harus bayar gitu ya. Hibah itu kan ketok enak ya. Nah, hibah. Ora dielekke dengan budi aja ngomong kacane ngono. Nyatane ya ngono. Nyatane itu hibah nggih. Membicarakan kenyataan kejelekan orang lain itu namanya ghibah. Kalau nggak nyata namanya fitnah. Bal fitnah itu asyaddu minal qatl gitu loh. Jadi nyata ya dosa, apalagi tidak nyata. Jangan sampai puasa Arafah tidak menghapus dosa ghibah ya. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga, ya Allah jamin banyak terus. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah zikir dan takbir mutlak. Zikir dan takbir mutlak. Mutlak itu tidak ditentukan bacaannya, mutlak.
tidak ditentukan waktunya, esok kena, sore kena, bumi kena, awan kena, tidak ditentukan jumlahnya. Ini yang disebut zikir dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, terus. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim, subhanallah. Terus atau zikir apa bebas. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Esok boleh, siang boleh, sore boleh, sambil asah-asah boleh, sambil masak boleh, gawe edang, gawe kopi boleh, nyapu, ngepel boleh. Yang tidak boleh disambil di kamar mandi, itu harus istirahat, leren gitu ya. Boleh, ini namanya zikir mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Kata Allah, wa yadhkurus mallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka zikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 13 yang nilainya sama dengan jihad. Kemudian yang keempat, zikir dan takbir muqayyad. Muqayyad itu ditentukan bacaannya, ditentukan waktunya. Maka dalam bahasa kita sering disebut takbiran. Zikir dan takbir muqayyad sering disebut takbiran. Lafalnya khusus. Takbiran itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu nggak ada takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak begitu. Takbiran itu ya takbir, tahmid, tahlil digandeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini makanya disebut muqayyad, ditentukan lafalnya, enggak yang lain. Ditentukan waktunya. Waktunya mulai besok Ahad tanggal 9 Dzulhijjah subuh, habis sholat subuh. Jadi tanggal 9 habis sholat subuh kita sudah mulai takbiran. Nanti habis zuhur takbiran, habis asar takbiran, habis maghrib takbiran, habis isya takbiran, habis subuh lebaran itu kan takbiran, berjalan untuk melakukan sholat id takbiran, zuhur takbiran lagi sampai asarnya hari tasyrik. Ini namanya takbir muqayyad atau takbir yang ditentukan. Yang kelima bertaubat. Yang kelima bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bertobat. Karena maksiat itu yang menjadi malapetaka, maksiat itu yang menjadikan kita jauh dari Allah. Enggak ada satupun hamba Allah yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kabeh anak Adam itu luput, salah semuanya. Tapi yang terbaik adalah yang mau bertobat. Apalagi bertobat pada saat hari yang mulia. At-taibu habibullah, orang yang bertobat menjadi kekasih Allah. At-taibu minadzambi kamala dzambalah, orang yang bertobat seperti tidak melakukan dosa sama sekali. Bu, baru 5, masih 5, jamnya sudah 9.40. Dalam 5 menit lagi ya, singkat gitu ya. Ya, mohon maaf ya. Masya Allah. Kalau diterangkan yang secara luas itu bisa 2 jam, gitu ya. Singkat. Yang keenam ya. Yang keenam apa amalan yang keenam? Yang keenam adalah memperbanyak amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Ya, seperti misalnya sholat tahajud. Nuwun sewu di bulan Ramadan kemarin dengan sholat tahajud kan tiap malam toh. Namanya taraweh. Tapi seiring tanggal 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan tahajud malam itu. Kita kok kaya ora ya. Malam itu sudah tidak tahajud, takbiran, sibuk gawe lontong opor ya. Sibuk ana tamu tangga teparo, ana mertuane teko, bisane teko. Wes ra kober tahajud. Ironisnya sampai 2 bulan Syawal Dzulqa'dah ya ora tahajud. Ya Allah, ya ini 10 hari awal digunakan kesempatan memulai lagi. Ramadan dengan berkali-kali khatam Al-Quran, tadarus, seiring Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya leren, tekan sebenarnya urung mulai, ya wes 10 hari awal ini dimulai lagi. Begitu juga sholat duha, ibadah-ibadah yang lain, sedekah dan lain sebagainya. Ayo kita mulai di 10 hari awal
bulan Dzulhijjah ini. Yang ketujuh haji dan umroh tadi sudah dijelaskan. Haji umroh hanya yang sudah daftar. Kalau ada pemberangkatan mepet ini mungkin sudah tanggal 4, biasanya tanggal 7 itu sudah terakhir kedatangan di Mekah ya Bu. Tanggal 8 nggak boleh karena tanggal 8 sudah mulai niat ihram haji mau pergi ke Mina bagi yang tarwiyah atau ke Arafah. Dengan yang belum daftar atau baru daftar bisa berangkat tahun depan atau depannya. Tapi yang jelas al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu pasti masuk surga. Nek jenengan duwe teman haji kok nang surga digoleki ra ketemu, berarti hajine ora mabrur. Mau mabur. Mergo haji tahun ini mesti mabur, ora sing numpak kapal nggih. Belum tentu mabrur. Mabrur itu nek bali haji dadi wong sing luwih apik, ibadahe sregep, sosiale apik, spirituale apik. Lah bali haji kok langsung saya galak ya pertanyakan kemabruran. Yang ke-8 merayakan hari raya Idul Adha dengan sholat Id, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, insyaallah hari Senin, insyaallah lanang wedok dianjurke teko ning lapangan kabeh. Bahkan zaman Nabi wong wedok sing haid, sing nifas tetep disuruh mangkat. Mau ora melu salat, mung ngrungokke khotbah, mendengarkan khotbah. Mergane salat itu kan salat sik ge khotbah. Kadang kan bar salat salam terus khotibnya nggak mimbar, terus jamaah itu bubar. Dengan ibadahnya berarti ora sempurna, nggih. So ono iki harus selesaikan mendengarkan khotbahnya. Nah, biasanya kadang-kadang ada khotib yang kejawan le khotbah. Nah, akhirnya terus bubar. Ya, kita mendengarkan sampai selesai. Kemudian yang ke-9 berkurban. Kurban itu nulisnya pakai apa hurufnya Bu? Q-U-R-B-A-N, jangan ditulis K-O-R-B-A-N. No, apa mana? Kuali peneh K-A-R-B-O-N, karbon, jadi gitu meneh gitu ya. Kurban itu bahasa Arab, kurban bahasa Indonesia, dan kurban bukan terjemah dari kurban, itu harus tahu. Jadi kurban itu bukan terjemahnya kurban. Ya lain, korban itu korban kecelakaan, korban pembunuhan, korban rumah tangga, KDRT. Itu korban. Kalau kurban itu pendekatan diri kita kepada Allah dengan menyembelih hewan. Hewan itu disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jaraknya belum nempel sampai tanah, pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulu-bulunya menjadi kebaikan setiap satunya. Wes nek pedhus sing paling cilik, pedhus kacangan umur 6 bulan kira-kira bulune piro? Berapa, Mbak? Bulunya, Mbak? Banyak, maka pahalanya luar biasa. Yang terakhir ya, nomor 10 adalah bagi yang mau niat berkurban sejak mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah nggak boleh potong kuku sama potong rambut. Nggih, kukune pun cedek-cedek atau sedawa-dawa, Bu. Pun nggih. Pun dipotong saurene tanggal 1 ya. Alhamdulillah, nek pun lebu 10 hari awal niki nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Potong kuku dan potong rambutnya nunggu besok setelah hewan kurbannya dipotong. Nabi mengatakan mangkana lahu dzakun, barang siapa yang mau berkorban, fa idza ahalla hilal Dzulhijjah, ketika sudah melihat tanggal 1 Dzulhijjah, fala yaqudanna min syarihi wala min afarihi, nggak boleh mengambil rambut dan kukunya, hatta yudoha, hingga hewan kurban disembelih. Selesai sampai 10. Ibu-ibu, setelah akhir kajian ini saya sedikit akan menginformasikan kepada panjenengan bahwa di sekolah kami itu mengajarkan lomba tahfidz anak TK yang akan diselenggarakan di daerah Unisula. Mohon Ustaz Teguh untuk kesini untuk memberikan penjelasannya. Begitu, doa dulu ya, biar anak kesini Ustaz, tak tunggu di sini dijelaskan. Jadi setelah ini nanti ada penjelasan tentang lomba, insya Allah siapa tahu anak cucu dengan ada yang mau ikut lomba gitu ya. Ya, dari saya cukup sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in.
walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamid hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar, mungkin 2 atau 3 menit. Bapak Ibu, Ibu semuanya, insya Allah akan ada acara lomba mewarnai belajar Al-Quran, tapi metodenya adalah metode India. Metode ini dikembangkan di Saudi dan Mesir, dan anak-anak diajari baca Quran termasuk tahu hukum-hukumnya sekaligus. Monggo nanti kalau mau dia bisa mengikuti acara di Genu. Nanti saya titipkan di mana saja bagian masuk untuk kalau mau ambil. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar pausan dari satu ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat kepada yang mendengar dan menerima manfaat sehingga semuanya bisa bermanfaat. Sehingga ibu yang tadinya misalkan yang masih belum paham ya mengenai bagaimana berkorban dan lain sebagainya. Saya kira pagi ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibu-ibu pulang dengan selamat, tak kurang satu apapun juga, terutama dengan keluarga. Dan tadi ya ibu-ibu, monggo ibu-ibu kalau yang mau ambil pengumuman ini, dan kalau ada putra putri atau cucu yang mau mengikuti lomba yang disampaikan tadi. Ya udah jalur satu. Orang Halo Indah Tak satu Raya. Coba ya boleh ambil di sini, boleh ambil aja. Saya kira dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.